Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan setelah kita sama-sama untuk belajar dan membaca surat Al-Insyiqaq, dan dilanjutkan insyaallah sama-sama untuk kita mentadabburinya. Ya, sebagaimana kita tahu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan hanya sekedar untuk dibaca saja, bukan hanya sekedar untuk dihafal saja, tapi Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an terutama untuk kita mentadabburinya. Ya, maka percuma hanya saja kalau misal begitu nih, kita hanya fokus hanya sekedar membacanya saja, menghafalnya saja, tetapi tidak mentadabburinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mentadabbur Al-Qur'an? Ya, ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang Al-Qur'an ini diturunkan untuk ditadabburi. Ya, bahkan nanti paling utama setelah itu untuk diamalkan. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan ini dengan baca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan mengulang membaca surat Al-Insyiqaq dari awal sampai dengan akhir. Ya, kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Ya, berikutnya kita sama-sama mentadaburi ya surat Al-Insyiqaq. Yang pertama, bahwasanya dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Ya. Pada hadis ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita, bagi kita ingin merenungkan atau seakan-akan mau merasakan berkenaan tentang hari kiamat. Ya, ka'annahu ra'ya aini, seperti menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Jadi seakan-akan nyata begitu ya. Falyaqra, maka bacalah idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Ada tiga surat. Yang pertama surat At-Takwir, ya, idza syamsu kuwirat. Berikutnya surat Al-Infitar, insyaallah setelah dari surat ini. Ya, berikutnya surat yang kita ingin insyaallah kita akan tadabbur, yaitu surat Al-Insyiqaq, ya, wa idzas samaa'u syaqqat, ya, surat Al-Insyiqaq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan saran bagi kita semua ketika ingin merenungi, ingin seakan-akan merasakan peristiwa yang amat dahsyat di hari kiamat dengan membaca tiga surat ini. Tentunya bagi kita sebagai bukan orang Arab begitu nggih, maka dibaca sekaligus dengan artinya. Ya. Baik lagi dengan tafsirnya, lebih baik lagi karena begitu nggih. Karena memang sekali lagi ketika kita mengandalkan hanya sebatas dari terjemahan saja, kadang tidak mewakili tafsirnya. Ya, karena biasanya rata-rata atau mungkin sebagian terjemah itu lebih kepada terjemah harfiah, bukan tafsiriah kan begitu nggih. Maka lebih baik dengan tafsirnya.
Jadi lebih insyaallah lebih mendalam bagi berkenaan tentang itu. Ya, maka tiga surat ini, karena memang 3 surat ini yang akan menjelaskan, menggambarkan bagaimana peristiwa hari kiamat. Ya. Para ulama telah bersepakat bahwa surah Al-Insyiqaq adalah surat Makkiyah. Ya, jadi surah Al-Insyiqaq yang insyaallah kita akan sama-sama belajar tadabbur pada surat ini, yaitu surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi hijrah. Ya. Oleh karena itu surat ini fokus membantah pemikiran-pemikiran para kafir Quraisy Mekah berkaitan dengan masalah hari kiamat, di mana mereka mengingkarinya dan menyangka bahwasanya tidak ada hari kiamat. Ya, sebagaimana kita pernah sampaikan pada surat-surat sebelumnya. Jadi orang kafir Quraisy itu salah satu di antara kebiasaannya adalah mereka mengingkari, menentang tentang adanya hari kiamat. Apalagi berkenaan tentang hari kebangkitan nantinya. Apalagi hari tentang yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya. Ya, karena bagi mereka kehidupan ini hanya sekali saja. Ya, maka mereka ketika merasa atau meyakini bahwa kehidupan itu hanya sekali dan tidak ada balasan di dalamnya, maka mereka memuas-muaskan dirinya di dunia, karena mereka tidak meyakini ada namanya hari pembalasan. Ya, maka mereka menjadikan kehidupan di dunia ini sepuas-puasnya. Maka tidak heran jika mereka melakukan hal-hal yang sangat keji. Ya, tidak ada seakan-akan rasa kemanusiaan dan begitu ya. Karena memang yang mereka yakini hidup sekali ya harus dinikmati kan begitu ya. Nah, ini sebagaimana apa yang mereka yakini. Berbeda dengan kita sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa ada kehidupan yang kedua setelah dari kehidupan di dunia. Maka setiap apa yang kita lakukan pasti nanti ada balasannya. Ya, pasti ada balasannya. Maka ini yang harus diyakini bagi kita semua. Apapun yang kita kerjakan, kecil besarnya perbuatan, baik buruknya, maka semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita beramal di dunia, ketika ingin melakukan suatu hal yang sifatnya adalah keburukan, mikir 2 kali kan begitu ya. Kalau bagi mereka yang tidak ada keyakinan ada hari pembalasan, nggak perlu mikir, langsung kerjakan aja. Ya, perbedaan kita dengan mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u syaqqat", apabila langit terbelah. Ya, telah berlalu penjelasan bahwasanya langit merupakan makhluk Allah yang terbesar dan terluas yang bisa kita saksikan. Ya, jadi langit ya salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita lihat. Sekali lagi, yang kita lihat saat ini ya adalah langit yang terbesar, terluas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Ya, kalaupun pernah kita jelaskan, dan kalau kita bertanya makhluk apa yang paling besar yang pernah Allah ciptakan, yaitu arsy. Ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan yang pernah kita lihat dan begitu. Sedangkan arsy kita belum pernah melihat. Ya, kalau misal pertanyaannya makhluk apa yang pernah Allah ciptakan yang paling besar, ya arsy paling besar. Tetapi makhluk yang pernah kita nampak, kita lihat, maka langitlah ya makhluk yang paling besar, paling luas. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan langit ini sebagai sandaran sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada makhluk yang lebih besar dari langit yang bisa kita saksikan sekarang. Bahkan tidak ada makhluk yang lebih besar dari langit yang bisa kita saksikan sekarang. Bahkan matahari, rembulan, bintang-bintang dan semua benda langit lainnya berada dalam lingkaran langit. Bahkan tidak ada yang mengetahui di mana. Semua manusia dapat menyaksikannya dimanapun dia berada, baik yang tinggal di daerah kutub atau daerah khatulistiwa. Di benua manapun mereka akan melihat langit. Hal ini menunjukkan betapa luasnya langit. Oleh karena itu Allah menjadikan langit sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
pada suatu hari kelak fenomena-fenomena alam yang kita lihat sekarang ini akan berubah semua. Yang kita lihat mungkin langitnya seperti itu, biru kalau siang hari, kalau malam hari yang gelap dan sebagainya, itu akan ada perubahan, ya. Ada fenomena alam yang terlihat ada perubahan di situ. Manusia jangan menyangka bahwasanya hari-hari yang berjalan sekarang akan seterusnya demikian. Kelak akan sampai pada suatu hari di mana semua akan berubah. Sebagai pertanda akan datang hari yang lain, yaitu hari kiamat. Ya, hari akhirat yang tiada penghujungnya. Di antara perubahan-perubahan dahsyat tersebut seperti matahari yang terbit dari barat yang sebelumnya terbit dari timur, demikian juga langit-langit yang kokoh yang tidak berlubang, namun kelak Allah akan membelahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan di surat ini berkenaan tentang perubahan-perubahan tersebut. Ya, mungkin kita lihat malam hari ini dalam keadaan gelap dan kita tahu besok akan cerah kembali dan berikutnya terus. Ya, tapi pada suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan peristiwa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ya, itu belum pernah kita lihat pada siang harinya, tidak pernah lihat pada malam harinya. Ya, bahkan Allah akan lihatkan bagaimana langit yang kita anggap itu kokoh, tapi Allah jadikan dia terbelah dikarenakan peristiwa hari kiamat yang amat sangat dahsyat. Bahkan yang biasa kita akan lihat terbitnya matahari dari arah timur dan terbenamnya di arah barat, akhirnya kita akan melihat ya matahari akan terbit di barat, ya terbenam di timur, sebagaimana tanda akan terjadinya hari kiamat. Dan akhir waktu atau batas terakhir, bukan batas saya, ya intinya waktu di situ tidak ada ampunan dan tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima taubat siapapun. Ketika Ketika matahari ini terbit dari arah barat, ya, dan terbenam di arah timur sebagai tanda akan mulainya hari kiamat, tanda akhir dari hari kiamat. Kalaupun kita pernah menyaksikan banyak tanda-tanda menjelang hari kiamat, ya, tanda-tanda besar diantaranya adalah datangnya Dajjal, datangnya Imam Mahdi dan sebagainya sebagai tanda besar. Ya, maka tanda yang tadi kita bacakan di sini adalah tanda ujungnya sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, sudah tidak ada namanya tidak ada namanya penerimaan taubat pada saat itu. Ya, bahkan saat itu manusia akan mencari banyak amalan ya yang bisa memulihkan dirinya, tapi tidak ada satupun amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian pernah kita dapati bahwa mereka akan mencari mushaf Al-Quran untuk dibaca. Karena apa? Karena mereka tahu setiap apa yang mereka baca akan menimbulkan banyak pahala yang didapatkan. Satu huruf 10 kebaikan, satu huruf saja. Bismillah sudah berapa huruf, kan begitu. Satu halaman berapa ketika kita baca satu halaman sudah banyak pahala yang kita dapatkan. Maka mereka mengejar mushaf Quran, ternyata ketika mereka baca sudah tidak ada tulisannya. Jadi pernah kita terangkan nggih, jadi mushaf yang kita baca itu mushaf Bapak Ibu nggih. Yang kita pegang itu mushaf, tapi yang kita baca adalah Al-Qur'an. Ya. Kalau mushaf itu adalah makhluk karena dia lembaran-lembaran kertas yang dipinggam jadi satu mushaf, sedangkan Al-Qur'an adalah kalamu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbeda mushaf dengan Al-Qur'an. Setiap firman Allah yang dicantumkan pada suatu benda maka dia menjadi mulia. Bukan berarti ketika kita mendapati mushaf itu adalah makhluk langsung kita rendahkan, tidak, karena di dalamnya ada suatu hal yang mulia, kan begitu. Maka perlu untuk dimuliakan. Ya, walaupun memang yang dihinggapi itu adalah suatu hal atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan bahwasanya awal mula langit akan perlahan-lahan mulai terbelah yang disebut dengan infitar. Kemudian setelah terbelah secara sempurna berlubang-lubang maka disebut dengan insyiqaq. Setelah itu langit-langit menjadi lemah, lantas langit-langit tersebut akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kulit yang dicabut dari seekor hewan dan kemudian dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita lihat luas ini suatu saat nanti Allah akan jadikan lubang terbelah sama Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya terlihat lubang-lubang. Akhirnya seakan-akan langit ini dicabut seperti kulit dicabut dari tempatnya. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat-lipat langit tersebut. Ya, informasi seperti ini tidak mungkin kita bisa jangkau dengan pikiran kita, nggak nyampein begitu ya. Tapi ini menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat nanti. Mungkin saat ini mungkin kita nggak bisa bayangkan bagaimana langit dilipat atau begitu ya. Tapi mungkin pada suatu saat nanti kita akan mengetahui. Ya, tapi semoga kita tidak merasakan begitu. Nggak merasakan menjadi bagian orang yang merasakan hari kiamat. Alhamdulillah ya. Karena memang orang yang merasakan hari kiamat itu seburuk-buruk manusia. Ya, seburuk-buruk manusia. Ya, jadi kalau pernah kita sampaikan ya, sebelum Allah jadikan dunia ini kiamat, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang lembut. Setiap manusia yang ada iman dalam dirinya, maka dia akan dicabut nyawanya. Karena Allah tidak menginginkan orang yang beriman itu merasakan namanya kiamat. Begitu ya. Maka orang yang terakhir itu termasuk orang yang paling buruk. Jadi makhluk terburuk, manusia terburuk begitu. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adinat li rabbiha wa haqqan." Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Yang dimaksud adalah langit tadi yang pertama. Salah satu makna adinat dalam bahasa Arab adalah istama'at, ya. Istama'at, yaitu mendengar dan taat. Jadi satu kata tapi dua makna, yaitu mendengar lagi taat, karena tidak semua orang mendengar itu taat kan begitu ya. Tapi ini maknanya ya, istama'at adalah dia mendengar dan taat. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ma'adinallahu bisyai'in ma'adinan lin nabiyyi an yataghanna bil Qur'an. Artinya adalah mastama'allahu bisyai'in, tidaklah Allah mendengar suatu seperti Allah mendengarnya terhadap seorang nabi yang melantunkan Al-Qur'an. Ya, maka langit itu taat dan mendengar apa kata Allah tatkala dia dirubah. Ia patuh kepada Allah untuk dibelah oleh Allah, sebagaimana langit telah taat sebelumnya kepada Allah di awal penciptaannya. Jadi langit ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada ayat kedua ini bahwa langit ini adalah makhluk yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan pastinya dia akan patuh ya, wa huqqat, dan lazimnya, wajibnya, harusnya dia memang patuh ya, sebagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dia patuh ketika diciptakan, maka ketika Allah berkehendak untuk melipatnya, membelahnya, dia pun akan patuh dengannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi atina taw'an aw karha qalata ataina ta'i'an." Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan berkata dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Ya, langit dan bumi selamanya akan taat kepada Allah, baik di awal penciptaannya sampai akhir penciptaannya. Ya, wa huqqat, yaitu sebagaimana kata Ibnu Katsir, ya Imam Ibnu Katsir, wa huqqalaha an tuti'a amrah. Sudah semestinya langit taat kepada perintah Allah, karena Allah yang maha agung, yang maha kuasa, semuanya tunduk di bawah aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka langit ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membelah dirinya, maka langit pun akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai Rabb semesta alam. Berikutnya ayat ketiga, wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Jadi yang pertama tadi gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit ini terbelah. Ya, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi ini untuk diratakan. Ya, para ulama telah bersepakat bahwa bumi ini bentuknya bulat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "I'lam annal arda qad ittafaqu ala annaha qurawiyahu asyakal." Ya, ketahuilah bahwa para ulama telah sepakat bahwa bumi itu bentuknya bulat. Ya, maka
Maka kalau pernah kita mendapati para ulama, para ilmuwan terdahulu ada yang masih memperdebatkan apakah bumi itu datar dan bulat. Para ulama sudah sepakat sebelumnya bahwa bumi itu bulat dan begitu ya. Walaupun memang kita ketahui pendapat yang paling dikuatkan adalah bulat begitu ya. Tapi para ulama sudah bersepakat bahwa bumi itu bulat. Ya, maka ini menunjukkan bahwa para ulama itu tidak buta dengan ilmu dunia. Maksudnya tidak kosong dengan ilmu dunia. Mereka menekuni ilmu akhirat, tapi dunia juga tidak tinggalkan, begitu ya. Ya, karena mereka juga mempelajari hal tersebut. Ya. Pada hari kiamat kelak, bumi yang bulat yang sekarang dipijak ini akan dibuat datar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Maka pada ayat ini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, yang berpendapat bahwa bumi ini yang awalnya bulat didatarkan. Yang awalnya bulat didatarkan. Maksudnya apa? Seperti seakan-akan dimodifikasi lah begitu ya. Jadi padang mahsyar yang nantinya akan ditempati oleh semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, itu Allah siapkan pada masyarnya, yaitu bumi yang awalnya bulat akhirnya diratakan seluruhnya, tidak ada namanya laut, tidak ada namanya gunung, bukit dan sebagainya, rata seluruhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perumpamaan seperti kulit yang dihempakkan. Kalau kita tahu kambing begitu bentuknya ya agak membulat ya begitu. Tapi pada suatu nanti kalau sudah disamak, kulit itu disamakkan, dibentangkan begitu. Nah, ini perumpamaan seperti kulit tersebut. Dunia itu nanti akan dibentangkan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini, dan muat untuk seluruh manusia yang pernah diciptakan di dunia. Ini pendapat yang pertama. Jadi tetap dunia yang kita singgahi ini ya Allah persiapkan nanti untuk menjadi tempat padang mahsyar, dan semua manusia akan ditempatkan. Jadi sudah tidak ada namanya laut dan sebagainya. Jadi dibuat datar semua, daratan seluruhnya. Pendapat yang kedua, ya pendapat bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan dunia lainnya. Ini pendapat yang kedua. Jadi dunia ini yang kita singgahi sudah Allah hancurkan dengan kiamat, sedangkan nanti Allah akan munculkan dunia baru. Ini pendapat ini dikarenakan dunia ini sudah banyak ya peristiwa-peristiwa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dilakukan. Banyak namanya pertumpahan darah dan sebagainya, maka tidak layak untuk dijadikan sebagai padang mahsyar, maka digantikan dengan yang baru. Maka makna dari tubaddalul ardu ini ada dua tadi, mengganti dengan yang pendapat pertama adalah mengganti dengan bukan mengganti secara baru, tapi mengganti sebagai modifikasi, diubah begitu. Yang awalnya bulat jadi hamparan. Pendapat yang kedua diganti dengan dunia yang baru. Bagaimana? Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Nanti kita akan saksikan sendiri ya. Kita akan saksikan, nanti kita akan dikumpulkan sama-sama di padang mahsyar ya, gitu. Nanti kita kira-kira pendapat mana yang paling kuat gitu. Tapi nggak perlu rundingkan ya, nggak mungkin ya gitu ya. Nggak mungkin ya, karena di sana tidak bisa kita merundingkan seperti itu. Ya, tapi kita akan merasakan dikumpulkan di padang mahsyar dan meratapi nasibnya masing-masing ya begitu ya. Tidak melihat orang lain. Maka ini sebenarnya yang perlu kita tadaburi. Kalaupun kita tahu begitu ya, kalaupun kita tahu bahwa nantinya di padang mahsyar itu kita tidak akan menilai orang lain, maka harusnya di saat ini kita nggak perlu menilai orang lain. Karena kalaupun kita misalnya kita sibuk dengan menilai orang lain, kita sudah terabaikan pada diri kita sendiri. Karena pada suatu saat nanti kita tidak menilai orang lain, nggak mungkin dan begitu. Kita meratapi diri kita sendiri. Bagaimana amalan kita di dunia, bagaimana dosa kita yang kita lakukan selama di dunia, kita meratapi
Maka kalau kita tahu bahwa nantinya kita tidak akan menilai orang lain, maka harusnya di dunia ini kita tidak terlalu menyibukkan untuk menilai orang lain. Kalau untuk memberikan nasihat boleh kan begitu ya. Tapi kalau disibukkan hanya sekedar untuk menilai orang lain, ya maka otomatis kita akan disibukkan dengan hal itu, akhirnya lalai dengan melihat diri kita sendiri. Begitu ya. Pada hari kiamat kelak, bumi ini akan diubah oleh Allah dan manusia akan dibangkitkan di atas daratan yang rata. Tidak ada gunung, tidak ada lembah. Semua manusia dikumpulkan mulai dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat. Jadi semua manusia dikumpulkan jadi satu tempat, yaitu padang mahsyar. Ya. Abdullah bin Amr bin As berkata, "Idza kana yaumul qiyamati muddatil ardu maddal adim." Ya, apabila hari kiamat, maka Allah akan meratakan bumi sebagaimana meratakan kulit. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan ya. Jadi kulit hewan itu yang awalnya di hewan ya, akhirnya ketika dicabut sebagaimana Allah mencabut langit dan begitu ya. Ya, maka diratakan. Ya, sebagaimana juga bumi akan diratakan, dihamparkan ketika disamak seperti kulit itu. Juga riwayat dari Nabi makna yang serupa namun dengan sanad yang lemah. Ya, dengan lafal thumma tunsaful jibal wa tumaddul ardu maddal adim. Gunung-gunung lalu dihancurkan dan bumi pun diratakan sebagaimana diratakannya kulit. Ya, jadi ketika pada mahsyar rata, tidak ada danau, tidak ada lautan, tidak ada gunung, tidak ada apa-apa, semuanya diratakan seluruhnya. Demikianlah keadaan bumi akan diratakan sebagaimana ratanya kulit ketika ditarik. Tidak ada lekukan, tidak ada turunan, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semuanya datar. Disitulah manusia nanti akan dibangkitkan oleh Allah, yaitu di atas padang mahsyar yang merupakan bumi yang telah dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau buku yang kita gunakan ini lebih condong pada pendapat yang pertama, begitu ya. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yukhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda, ya, ardin bayda'a afran ka qurasati nabiyyin laisa fiha ma'lamun li ahadin. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan seperti tepung yang bersih, tidak ada petunjuk jalan manapun. Ya, saking datarnya tidak ada jalan apapun ya. Kalau kita sekarang ini kita bisa mendapati ada gunung, lembah dan sebagainya sebagai tanda jalan begitu. Kalau pada mahsyar nantinya tidak ada jalan. Makanya pernah kita sampaikan ya, sebelum ada namanya syafaat khusus, ya, syafaat khas, ada namanya syafaat utbah. Dan Nabi Muhammad SAW ini salah satu cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya begitu ya. Rasulullah meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangkitkan pertama kali. Agar apa? Agar memberikan jalan kepada umatnya. Karena pada suatu saat nanti di pada mahsyar tidak ada namanya jalan. Orang dibangkitkan bingung mau kemana. Ya, bahkan tidak langsung dimulai persidangan. Allah masih belum menghendaki untuk dimulainya. Sampai akhirnya Nabi Muhammad ya yang meminta untuk disegerakan, maka disebut sebagai syafaat utma, karena yang merasakan bukan orang muslim saja, tapi seluruh manusia merasakan akan disegerakan persidangan. Karena namanya menunggu itu berat, sebagaimana kita merasakan namanya nunggu ya, di perempatan lampu merah panas gitu. Apalagi besok ini, kalaupun kita pernah merasakan di perempatan itu agak lama, misalnya perempatan mana yang paling lama ya, panasan begitu, apalagi di padang mahsyar Allah dekatkan matahari, panasnya ya nggak perlu dibayangkan gimana panasnya. Pastinya juga kita akan merasakan nama berat menunggu. Makanya ada namanya syafaat utma, akhirnya disegerakan ya, biar kita tidak menunggu lama, walaupun nanti prosesnya lama begitu ya. Maksudnya manusia ini awalnya minta bantuan kepada Nabi Adam, setelahnya Nabi Nuh, masih lama sampai kepada Nabi Muhammad SAW, baru Nabi Muhammad yang diizinkan untuk meminta menyegerakan persidangan. Imam Ibnu Hajar berkata, yaitu tidak ada tanda-tanda pemukiman sama sekali.
tidak bangunan, tidak ada bekas apapun, tidak ada apapun yang merupakan bentuk jalan seperti gunung batu yang muncul, sehingga bumi yang baru yaitu padang mahsyar lebih luas dan cukup untuk menampung seluruh manusia yang dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah siapkan daratan itu semuanya untuk bisa mencakup semua manusia. Jadi sekali lagi kita sebagaimana kita yakini sebagai seorang muslim bahwa kita dibangkitkan 2 kali, begitu nggih? Dibangkitkan maksudnya hidup dua kali, di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kematian adalah gerbangnya, ya, kematian adalah gerbangnya untuk menuju dunia baru. Ya. Terakhir ya, yang keempat ya, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan merupakan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Bumi sekarang ini mengandung berbagai macam benda, mulai dari barang tambang sampai tulang belulang, mayat-mayat yang berada di dalam tanah, semua akan dikeluarkan dari bumi tersebut pada hari kiamat, sehingga bumi pun menjadi kosong. Begitu. Jadi semua isi bumi ini akan Allah keluarkan seluruhnya untuk didatarkan. Ya, sebagaimana pada ayat yang keempat ini, wa alqat ma fiha wa takhallat. Begitu. Ini sebagai gambaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungi dan kita yakini bahwa hari kiamat itu ada, ya, sebagaimana salah satu di antara rukun iman kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.